Welcome everyone to our EMC service church online. Before we listen to the word of God, I'd like to ask everyone to worship together. Let us sing this song together. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat EMC yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga saudara yang lain, teman-teman di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya luar biasa ya, haleluya. Nah, kita pagi hari ini akan langsung aja masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri tema Rejoice in the Lord. Ya, Rejoice in the Lord. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tentunya ini juga kehendak dan kemauan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, ada banyak sekali ya. Allah itu ingin hati kita penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, Saudara, kalau kita lihat setelah kita di lockdown ya, dan hari Senin kemarin ya mulai Senin jam 12.01 ya itu saya lihat di TV ya pada hari Senin paginya, sangat-sangat luar biasa ya, namanya sukacita itu ya. Orang-orang di Sydney itu aduh, sampai mereka mau ngantri jam 12, sebelum jam 12 mereka sudah ngantri ya untuk potong rambut. gunting rambut, salon-salon ya sebagian buka ya,
Saya lihat itu orang-orang yang ada di sini pada ngantri semua ya. Itu meskipun saya sendiri belum sempat potong rambut. Habis saya lihat dalam seminggu ini, waduh, fully book semuanya. Ya kan katanya tunggu aja sampai next month. Ya tapi saya yakin ya minggu depan sudah pasti sudah bisa potong lah ya. Haleluya. 3 bulan lebih ya. Haleluya. Tuhan itu baik sekali. Nah, saya melihat saudara juga orang-orang yang mau ngantri, waduh, untuk masuk untuk beli something, ya beli itu di Paramata, di Blackton malam-malam, tengah malam, jam minggu malam itu mereka pada ngantri semua. Gila-gilaan orang-orang ini, aduh. Ya tapi itu saya rasa saya melihat satu sukacita yang luar biasa ya. Nah ini sukacita yang ada ya. Tetapi coba kita lihat dulu ya dari apa yang dibicarakan oleh Amsal ya. Hati yang gembira dari Amsal 15:13 membuat muka berseri-seri, tetapi kemudian hati mematahkan semangat ya. A joyful heart makes a cheerful face, but the heart is sad, the spirit is broken. Nah ini ya, kalau kita nggak gembira, kalau hati kita sedih, maka broken spirit itu, maka patahlah semangat kita ya. Nah sementara Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi kalau hati kita gembira seperti obat ya, hati yang gembira adalah obat, itu ada lagunya kan ya. Nah tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ini, jadi saudara, semangat yang patah, hati sedih mematahkan semangat, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tetapi hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Haleluya. Seperti muka saya pada pagi hari ini. Meskipun masih ngantuk-ngantuk, ya kurang tidur, tetapi masih tetap berseri-seri. Karena hati penuh dengan sukacita, hati penuh dengan gembira. Bagaimana dengan kalian di rumah? Saya rasa kita perlu bersukacita. Ya, tapi yang sukacita yang saya maksud di sini adalah bukan sukacita dunia, ya bukan sukacita yang dari manusia. Yang kita maksud adalah sukacita dari Tuhan. Nah, inilah sukacita dari Tuhan yang membuat kita bisa berseri-seri, membuat wajah kita bisa berbinar-binar, membuat wajah kita bisa kinclong-kinclong istilahnya ya dalam bahasa sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati kita gembira, kita nggak akan mudah sakit, Saudara. Kalau kita gembira, kita sukacita, ya kan? Itu dikatakan di sini obat yang manjur. Tapi kalau kita sedih, kalau kita susah, ya coba aja bayangkan orang yang susah, orang yang murung hatinya, aduh mukanya sudah lonjong, ya kan? Dipandang itu tidak sedap, ya. Tapi kalau orang yang penuh dengan sukacita, wih, mukanya itu berbinar-binar, kinclong-kinclong. Nah itulah, Tuhan ingin juga kita seperti itu. Mari kita teruskan dulu ya. Nah, Nehemia 8 ayat 11 ya. Kita ambil bagian B aja. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, dikatakan. Ya, nah, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ya, do not grieve. Jangan sedih, jangan susah. Ya, karena The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Jadi sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Nanti kita lihat, saudara. Ya, saya teruskan dulu. 1 Tawarik 16:27. Keagungan dan semarak ada di hadapan Tuhan, ya, ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya, di mana? Di tempat Tuhan tinggal. In His dwelling place. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy in His dwelling place. Jadi di dalam dwelling place itu, di dalam tempat tinggal Tuhan itu, ada strength and joy, ada kekuatan dan sukacita. Nah ini, saudara, kita melihat ya, coba lihat the Hebrew word hetzpa ya, dan the Greek verb agaliao itu artinya bergembira, greatly rejoice. Jadi bersukacitalah, bergembira ya, dengan dengan sukacita yang luar biasa ya. Nah, jangan susah hati, sebab sukacita Tuhan itu adalah perlindunganmu, kekuatanmu. Jadi agaliao itu adalah kata yang dimaksud tadi itu dalam bahasa Gerikanya dan dalam bahasa Hetva itu bergembira, greatly rejoice, dan itu merupakan satu sukacita yang over ya, greatly rejoice, bergembira dengan excitingly ya. Nah, dan sukacita itu adalah kekuatanmu, saudara. Nah, kekuatan itu di sini dikatakan
apa itu adalah bahasa Ibrani-nya adalah juga perlindungan. Jadi sesuatu hal yang apa itu fortress ya, seperti benteng. Jadi kekuatan apa itu perlindungan kita, benteng kita, makanya ada kan dia adalah kota benteng kita. Nah, ini juga termasuk adalah arti daripada sukacita di dalam Tuhan. Maka sukacitalah, karena sukacita itu kekuatan kita, sukacita itu perlindungan kita, sukacita itu benteng kita. Nah, sukacita itu juga membuat kita berseri-seri. Sukacita itu juga membuat kita apa itu seperti obat yang manjur. Nah, itulah yang pagi hari ini Tuhan ingin supaya setiap kita ada sukacita. Ya, di samping kita sudah bebas daripada lockdown, setelah 106 hari lockdown kita sudah bebas sekarang, meskipun tidak sebebas-bebasnya masihan. Ya, kita juga masih belum beribadah apa itu secara onsite, kita juga masih menunggu karena gereja-gereja yang lain juga masih pada menunggu. Ya, kemungkinan diperkirakan apakah November atau Desember ya kita akan start lagi onsite. Nanti akan kita beritahu lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, Saudara, apa itu coba kita masuk apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, ini tentang sukacita juga ini ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah berarti tinggal di dalam dia, tinggal di dalam kasihnya. Dan semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ini saudara. Jadi rupanya sukacita yang dari Tuhan, itu ada pada waktu kita apa? Menuruti perintah firman Tuhan. Waktu kita hidup di dalam firman. Waktu kita hidup di dalam kebenarannya. Maka kita hidup dalam kebenarannya, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka disitulah ada sukacita yang memenuhi kita. Dikatakan bahwa supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete, may be full. Ya, may be complete. Jadi apa itu komplit lah sukacita kita, nggak kekurang lagi. Ya, kalau namanya sukacita itu ada dalam hati ini, penuhlah sukacita kita itu. Karena apa? Di dalam firman. Jadi rupanya hubungannya kuat sekali, hubungannya erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Bagi orang-orang yang melakukan firman, yang taat kepada firman, yang hidup dalam firman, yang berjalan dalam firman, maka automatically ini Tuhan Yesus katakan, penuhlah engkau dengan sukacita itu. Ya, dan sukacitamu menjadi penuh, komplit. Ya, saudara, ini luar biasa sekali. Maka kita perlu hidup di dalam firman supaya apa? Supaya kita tidak banyak bersedih hati. Supaya kita tidak banyak apa itu dengan hal-hal yang ada, supaya kita tidak terkontaminasi, ya, supaya kita tidak terpengaruh sehingga membuat hati kita sedih. Tetapi sukacita dari Tuhan yang adalah benteng, yang adalah apa itu perlindungan bagi kita, yang adalah kekuatan bagi kita, itu tetap memenuhi kita, sehingga hidup kita akan selalu full with apa? Wajah yang berseri-seri, wajah yang selalu kinclong-kinclong. Seperti saya pada pagi hari ini, ya, ngantuk-ngantuk tapi masih kinclong-kinclong. Ya, meskipun tidur malam tapi pagi ini bangun masih kinclong-kinclong. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kanan kiri saudara. Ya, lihat anak-anakmu, istrimu, suamimu. Haleluya. Oke, move on. Nah, dalam Yohanes 17:13 Tuhan Yesus katakan lagi, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ini waktu apa? Ini waktu doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini yang terkenal doa yang panjang sekali dalam Yohanes 17 ya, yang dicatat di sini. Saudara, bagaimana dia berdoa kepada Bapa pada waktu itu ya. Dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu ya Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia. Ini detik-detik waktu dia akan disalibkan. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Siapa? Murid-murid. Siapa? Orang-orang percaya. Ya, I'm coming to you now, but I say this thing while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. My joy within them. Sukacitaku di dalam mereka. Ini saudara. Dan ini adalah doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin sekali supaya sukacitanya memenuhi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Maka saudara, pagi hari ini saya harapkan
ya kita nggak ada yang sedih, ya tidak ada wajah-wajah yang apa itu murung, ya tidak ada wajah yang seperti pepaya. Haleluya. Ayo dong kita senyum dulu. Ayo dong kita sukacita. Tuhan kita bangkitkan dalam diri kita. Ya, kita ini orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dijadikan ciptaan yang baru. Ayo kita tahu identitas diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita sekarang dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus sendiri berdoa supaya sukacitanya penuh, memenuhi saudara dan saya pada pagi hari ini. Teruskan dulu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Ya, saudara dan saya akan dibenci oleh dunia. It's okay, it's alright, don't worry. Ya, nggak masalah. Ya, jangan terpengaruh. Kita dibenci oleh mereka, oleh dunia, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lihat saudara. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka orang-orang percaya, dan dunia, ya, yang di dunia. Tetapi kita, ya karena kita bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, orang-orang percaya, saudara dan saya, yang tadi saya katakan, kita sudah ditebus, kita sudah waktu kita terhilang, waktu kita the lost, ya, Tuhan temukan kita, ya, Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus kita, Tuhan bayar kita dengan harga yang lunas, ya. Karena apa? Karena kita itu bukan dari dunia. Amin. Kita bukan dari dunia, kita bukan warga dunia. Tuhan Yesus dalam doanya jelas sekali mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. I've given them your word and the world has hated them. Karena apa? Karena kita menerima firman, karena kita mendapatkan firman, karena kita sudah diberikan firman, maka dunia membenci kita. Lihat saudara, kalau kita nggak punya firman dalam diri kita, kalau kita nggak hidup dalam firman dalam diri kita, dunia tidak membenci kita, karena kita adalah sahabat dunia. Amin. Tapi saudara dan saya menjadi musuh dunia. Tapi don't worry, karena apa? Sukacita itu sudah diberikan kepada kita. Lihat saudara, jelas sekali, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Yesus katakan, bukan dari dunia. Kita sama, ya, dia yang sulung, yang sudah turun dulu, yang sudah bangkit lebih dahulu dari kematian, ya, dia mengatakan bahwa saudara dan saya, orang-orang percaya yang sudah menerima firman Tuhan, itu bukan dari dunia. Halo, bukan dari dunia. Saya bisa bersukacita karena saya menyadari, karena saya tahu identitas diri saya. Saudara juga tahu identitas diri saudara, ya. Pagi hari ini kita diteguhkan melalui firman Tuhan bahwa you and I is not from this world. Makanya dunia membenci kita. Makanya orang-orang dunia nggak suka sama kita. It's okay, don't worry, ya, jangan khawatir, nggak apa-apa. Kita tidak ditentukan oleh mereka. Kita tidak ditentukan oleh apa kata orang dunia. Kita tidak, saudara, karena apa? Kita bukan dari dunia ini. Oleh sebab itulah kita harus benar-benar mawas diri. Jangan sampai kehilangan sukacita, ya. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Allah, ya. Biarlah sukacita daripada Kristus memenuhi kita. Haleluya, amin. Ada amin, ada haleluya. Tuhan baik selamanya, selamanya Tuhan baik. Haleluya. Terus ada beberapa ayat kita lihat saudara. Petrus berkata gini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lihat saudara. Ya, bergembira akan apa? Bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Petrus menyadari, Petrus tahu meskipun ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan, dia tetap bergembira. Maka dia bisa memberikan nasihat, bergembiralah akan hal itu. Apa saja yang saudara sedang alami saat ini, apa saja yang sedang kita derita saat ini, ya, pergumulan dalam hidup ini kah, ya, atau apa saja, ya, yang sedang apa itu melanda kita. In this you greatly rejoice. So now for a little while you may have had to suffer grief in all kind of trials. See? Saudara, kata-kata trials atau pencobaan, ya, maksud semuanya itu, ayat 7 dulu kita baca, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lihat saudara, semua ya berbagai-bagai duka cita, berbagai-bagai trials atau pencobaan itu semuanya hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi saudara, apapun juga yang sedang terjadi, kita ini sedang diuji iman kita. Ya, untuk dibuktikan bagaimanakah kita, sampai berapakah kita ini. Ya, tetapi akan hal itu bergembiralah katanya. Bergembira, bersukacitalah, ya. Greatly rejoice. Ya, pokoknya jangan sampai kita terpengaruh. Nah, saudara, kata peirasmos ya dalam bahasa Gerikanya tentang trials atau pencobaan, itu adalah trial atau pencobaan terhadap kesetiaan manusia, kesetiaan kita sebagai orang percaya. Kemudian apa? Integritas kita itu yang diuji, ya. Kesetiaan kita diuji, integritas kita diuji, apalagi kebajikan atau kebaikan kita diuji. Kemudian apa? Keteguhan dan keteguhan kita, ya, dan juga godaan untuk berbuat dosa. Saudara, kita diuji, ada trials, ada pencobaan-pencobaan. Tetapi dikatakan bergembiralah engkau akan hal itu. Jangan kita sedih, jangan kita susah, karena kita akan membuktikan siapakah kita. Ya, ingat. Kita bukan dari dunia. Ingat, we are not from this world. Kita bukan dari dunia ini. Kita harus bergembira. Kita harus bersukacita. Greatly rejoice. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, trials apakah yang membuat kita, ya, melanda kita, menimpa kita. Don't worry. We are not from this world. Kita bukan dari dunia ini. Jangan khawatir saudara. Ya, pandang terus kepadanya. Ingat, pandang terus kepadanya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berdoa supaya sukacitaku penuhlah di dalam mereka. Sehingga komplitlah sukacita kita. Saudara dan saya. Haleluya. Masih bisa terjun saudara? Haleluya, haleluya. Saya sampai kepingin saudara, ini sukacita saya rasakan juga sungguh luar biasa sekali. Ya, ada great rejoice yang ada di dalam ini saudara. Ya, dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus tahu identitas diri kita di dalam Kristus tadi itu loh. Ini loh yang saya maksudkan. Kalau kita tahu siapakah diri kita, saudara, it doesn't matter, ya. Tidak jadi masalah. Ada trials apakah, ada pencobaan apakah, ada permasalahan apakah, ya, itu tidak akan menjauhkan kasih Allah dari kita. Amin. Tidak akan. Dan sukacitanya itu adalah kekuatan bagi kita. Sukacitanya adalah benteng perlindungan kita. Dahsyat sekali, saudara. Makanya dikatakan jangan sampai engkau tidak bersukacita. Nehemia katakan kepada orang Israel, jangan engkau bersedih, tapi bersukacitalah. Karena sukacita itu adalah perlindungan kita. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Oh, haleluya. Ada lagi, ya. Oke, ayat yang terakhir. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Waduh saudara, lihat. And though you have not seen him, you love him. And though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Bayangkan saudara, kita bergembira meskipun kita tidak melihat dia. Karena kita mengasihi dia. Karena kita hidup di dalam firman. Ini saudara yang membuat kita berbeda. Kita hidup dalam firman sebagai orang percaya. Hidup kita akan berbeda. Kita akan dipenuhi dengan sukacita yang tidak terkatakan. Dikatakan apa di sini? With greatly rejoice with joy inexpressible. Bayangkan saudara, diberikan dengan great joys, ya, dengan joy yang inexpressible, yang tidak dapat diekspresikan. Yaitu kegembiraan yang meluap-luap, kegembiraan yang luar biasa. Inilah kegembiraan daripada Tuhan. Beda dengan kegembiraan daripada dunia. Beda dengan sukacita daripada dunia. Sukacita dari Tuhan memenuhi kita, membuat kita berseri-seri. Wajah kita berbinar-binar. Seperti saudara pada pagi hari ini. Berbinar-binar. Berkinclong-kinclong. Ada amin, ada haleluya. Oh, exciting sekali saudara. Pada pagi hari ini saya penuh dengan sukacita. Saya harapkan pagi hari ini saudara juga penuh dengan sukacita. Sukacita sorgawi memenuhi saudara semua. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Ada lagunya saudara. Apa itu?
sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Gimana? Masih ingat saudara lagu itu? Oke, teruskan dulu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. For you are receiving the goal of your faith, the goal of your faith, the salvation of your souls. Ini saudara, kenapa kita bersukacita meskipun ada banyak trials, pencobaan, tantangan, masalah, persoalan. Karena apa? Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Ini saudara, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa sasaran iman kita sudah mencapai, kita yakin sepenuhnya, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Apa artinya hidup ini? Nothing, saudara, nothing. Karena hidup di dunia hanya sementara. Dan jelaskan tadi oleh Tuhan Yesus, kita bukan dari dunia. We are not from this world. Ya, kita bukan warga kerajaan dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Maka di sini katakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, maka itulah sukacita yang tidak terkatakan itu, yang inexpressible itu, yang tidak dapat diekspresikan itu. Itulah yang ada dalam kita sekarang. Haleluya, haleluya. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Meskipun suara saya fals, tetapi hati ini penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya harapkan sukacita ini yang ada dalam hati saya juga memenuhi saudara semua. Dalam nama Yesus. Penuhlah sukacita. Penuhlah sukacitamu saudara. Seperti yang didoakan oleh Tuhan Yesus tadi. Penuhlah, supaya komplitlah sukacita yang daripada Tuhan itu di dalam hidupmu saudara. Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Saudara, coba apa summary dari message ini tadi? Do not grieve. Ya, jangan bersedih. Rejoice in the Lord. Bergembiralah, bersukacitalah dalam Tuhan. For the joy of the Lord is our strength. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Amin. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita dari Tuhan adalah kota benteng kita. Ini harus kita aminkan. Dan sukacita ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Ini merupakan doa Tuhan Yesus untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Biar dunia semakin chaos. Biar dunia semakin tidak tahu mau kemana arah tujuannya. Tapi saudara dan saya jelas kita bukan dari dunia ini. Tujuan kita jelas. Kemana? Kota perjanjian. Yerusalem baru. Surgawi yang mulia. The kingdom of God. Amin. Haleluya. Yang kedua. Obey his commands. Taatilah perintah-perintahnya. So you will remain in his love and his joy. Maka engkau akan tinggal di dalam kasihnya dan dalam sukacitanya. Ini saudara. Ya. Jadi kalau kita obey his commands. Kalau kita menuruti perintah-perintahnya, kita akan tinggal dalam kasihnya. Tadi Tuhan Yesus katakan. Dan kita juga tinggal di dalam sukacitanya. Sukacita yang tidak terkatakan. Yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata itu. Itulah yang akan dipenuhkan kepada kita. Supaya komplitlah, penuhlah sukacita yang daripada Tuhan itu. Dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup saudara, keluarga saudara, anak cucu saudara. Haleluya. Apalagi, greatly rejoice. Bersukacitalah, bersenang-senang, bergembiralah. Though now for a little while you may have had to suffer all kinds of trials. Bergembiralah senantiasa, bersukacitalah dengan sukacita yang mulia itu. Meskipun saat ini ada for a little while, for sementara, you may have had to suffer. Engkau harus menghadapi atau suffer atau menderita grief, kesedihan in all kinds of trial dengan berbagai pencobaan. Tetapi tetap greatly rejoice. Tetap bersukacitalah. Sukacita yang daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Remember, ingat, we are receiving the goal of our faith, the salvation of our soul. Tiada hal yang lebih indah. Ingat, tiada hal yang lebih indah selain kita telah menerima the goal of our faith, sasaran tujuan daripada iman itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. Tiada hal yang lebih luar biasa.
kecuali ketika kita telah sampai kepada sasaran, melewati ujian-ujian iman kita, melalui trials yang ada, melalui pencobaan-pencobaan yang ada. Saudara, melalui apa saja yang mungkin saudara mencoba untuk mengganggu kita, tetapi kita tetap greatly rejoice. Kita tetap penuh dengan sukacita. Sukacita surgawi, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal talking for nothing, bukan soal perkataan, tetapi soal damai sejahtera, sukacita dalam Kristus. Bicara tentang soal kuasa Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah tempat kita di mana kita akan tinggal. Bukan di dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus jelas berdoa, kita bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia. Saudara dan saya bukan warga dunia. Oleh sebab itulah kita harus penuh dengan sukacita. Sukacita Tuhan selalu melimpah-limpah dalam kita. Tuhan memberkati saudara semua. Ada amin, ada haleluya, luar biasa. Coba saudara, sebelum kita akhiri, kita saling kita tersenyum, kita berbahagia dengan great rejoice. Ya, bukan rejoice yang dari dunia, tapi rejoice yang Tuhan berikan kepada kita. Yang rejoice, sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Membuat saudara kita, oh Tuhan, Engkau begitu baik. Oh Tuhan, Engkau sangat baik. Kita tundukkan kepala. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihimu. Tuhan begitu mencintaimu. Tuhan begitu perhatian dan penuh dengan kasih kepadamu. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ingatlah, Dia tahu kita berasal dari mana. Kita bukan dari dunia. Dikatakan meskipun ada banyak trials, meskipun ada banyak pencobaan, tetapi jangan sampai sukacita yang daripada Tuhan itu hilang daripada kita. Karena sukacita itu yang akan buat kita tetap berbinar-binar, membuat kita tetap penuh wajah kita, face kita selalu cemerlang saudara, berseri-seri saudara, kinclong-kinclong saudara. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami dapat merasakan sukacitamu yang begitu luar biasa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada pada pagi hari ini ya Bapa. Apa barangkali ada trials, ada pencobaan, ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, firman-Mu akan memberikan kelepasan, firman-Mu akan memberikan Tuhan, karena firman-Mu adalah kuasa-Mu. Firman-Mu akan membebaskan mereka daripada segala trials, segala pencobaan, segala masalah. Tuhan, Kau akan berikan jalan keluar. Dan Kau juga akan gantikan dengan sukacita yang mulia itu. Sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik, dan terlalu baik dalam hidup ini. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebagaimana janji daripada Allah Bapa. Apabila kita tetap setia, kita ingat akan perintah-perintahnya dan melakukannya. Seperti tadi dikatakan, kalau kita melakukan perintahnya, maka sesungguhnya damai sejahtera, sukacita itu akan dilimpahkan kepada kita. Karena kita pun juga bukan dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Dan Tuhan ingin supaya kita menyadari itu semua. Menyadari itu semua. Dan mendapatkan itu semua. Sukacita surgawi itu ada dalam kita semua. Tuhan, Bapa, terima kasih untuk semua janji-Mu kepada kami. Orang-orang percaya yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Berikan juga Tuhan Yesus untuk anugerah, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan kepada kami senantiasa Tuhan. Itu merupakan bagian hiburan bagi kami, hiburan tersendiri Tuhan. Membuat wajah kami berseri-seri. Itu adalah obat yang manjur Tuhan bagi segala Tuhan, fisik kami Tuhan. Sehingga fisik kami tidak lemah lagi, tapi bisa bangkit berdiri dengan satu keteguhan hati. Karena kami menyadari tujuan iman kami telah mencapai sasarannya, yaitu keselamatan jiwa kami. Roh Kudus, terima kasih juga di mana Engkau selalu menyertai kami, memberikan sukacita itu kepada kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga yang menuntun kami, menyertai kami dan mempersatukan kami. Mulai
pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah setiap kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap keuanganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah juga studimu. Diberkatilah juga pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan, saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Greatly rejoice. Penuhlah dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa. Amin. 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 Kau meninggalkan